Baik, selamat sore kaum perempuan GKP Cawang. Kiranya di sore hari ini kita dalam kondisi sehat dan kita bersyukur kita bersama-sama bisa berjumpa dan bersekutu dalam persekutuan kaum perempuan. Dan sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk perenungan firman Tuhan di sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami bersama-sama bersekutu untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana kami sungguh meyakini bahwa firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama ini akan memberikan tuntunan kehidupan, menuntun kami untuk kami terus bertumbuh dalam iman, menuntun kami untuk senantiasa juga melakukan yang terbaik. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di sore hari ini diambil dari Amsal pasal 25 ayat yang ke-16. Amsal 25 ayat yang ke-16. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Demikian firman Tuhan, maka berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kadang dalam pertemuan-pertemuan tertentu, resepsi ataupun kebaktian syukur, biasanya tuan rumah menyediakan santapan, ya. Undangan ataupun tamu diajak untuk makan bersama. Nah, dalam beberapa kesempatan saya coba juga untuk melihat ataupun mungkin memperhatikan, ya. Ternyata ada juga, ya, orang yang dia mengambil makanan untuk dimakan tentunya, namun ternyata dia menyisakan makanan itu, ya. Dan fenomena ini pun mungkin tidak saja terjadi dalam pertemuan setelah persekutuan kebaktian di mana ada makan bersama, ada orang-orang yang menyisakan makanan, tapi juga kalau kita lihat mungkin di tempat-tempat makan, ya, tempat-tempat makan ataupun restoran begitu, ada juga beberapa kesempatan saya melihat ada tumpukan sisa makanan yang begitu banyak, ya. Nah, kadang saya berpikir apakah yang bersangkutan tidak mengira-ngira dulu, gitu ya, sebelum memakan, sehingga ketika memang tidak sanggup untuk memakannya tidak terbuang, gitu ya. Sehingga makan itu menjadi sesuatu hal yang memang secukupnya, gitu ya. Secukupnya sesuai dengan perkiraan kemampuan kita untuk bisa melahapnya juga, gitu ya. Dan bicara kecukupan ini juga tentunya bicara terkait dengan makan itu adalah sesuatu hal yang memang menjadi kebutuhan kita, tapi bukan justru mengumbar nafsu kita yang sebenarnya
Kita tidak mampu untuk memakan itu semua. Nah, firman Tuhan ternyata juga mengupas gitu ya, tentang bagaimana seseorang bisa mengendalikan diri. Tentang bagaimana seseorang bisa mencukupkan diri sehingga ketika ada sesuatu hal yang berlebih, itu tidak terbuang menjadi sia-sia. Ataupun bahkan ya menjadi sesuatu hal yang malah dibuang. Amsal pasal 25 ayat 16 mengungkapkan sebuah pengajaran, tuntunan, hikmat ya, di mana orang beriman dituntun juga untuk berhikmat bicara untuk mencukupkan diri. Khususnya juga terkait dengan makan, mengendalikan diri. Ketika di sini diungkapkan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Ini mau menggambarkan segala sesuatu yang berlebih ternyata juga tidak baik. Segala sesuatu hal yang terlalu banyak itu ternyata juga tidak baik. Baik itu menyisakan sesuatu hal yang jadinya mubazir gitu ya. Tapi juga ternyata tidak baik untuk diri. Ketika di sini diungkapkan, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya kembali. Ibu-ibu, kaum perempuan mungkin pernah merasakan perut kekenyangan gitu ya. Perut kekenyangan akhirnya pengen muntah gitu ya. Karena kapasitas perut ini sebenarnya sudah sangat penuh, namun dipaksakan masuk makanan lagi sehingga sebenarnya timbul. Jadinya justru malah tidak baik bagi diri sendiri. Nah, penulis kitab Amsal, di mana kita hayati bahwa kitab Amsal ini berisi hikmat, tuntunan bagaimana orang bisa hidup secara bijaksana di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Tuntunan praktis, bahkan bicara mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, keinginan, mencukupkan diri. Bahwa bisa saja memang kaum perempuan yang dikasih Tuhan ketika bicara cukup, misalnya ketika makan ya, yang satu mungkin makannya 1 centong nasi dia cukup, tapi yang satunya lagi mungkin takaran kecukupannya itu adalah 2 centong nasi, nggak ada masalah sebenarnya. Namun yang terpenting justru bicara cukup itu juga bertanggung jawab. Sehingga tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersisa gitu kan. Namun bertanggung jawab atas itu semua. Nah, di sini justru penulis kitab Amsal menuntun supaya orang benar-benar bisa mengendalikan dirinya, mencukupkan dirinya sehingga tidak berakibat buruk buat diri sendiri, apalagi menjadikan sesuatu hal menjadi mubazir ataupun tidak berguna. Yang sebenarnya kalau kita pikir ketika ada makanan, ketika kita mengambil secukupnya, yang lain itu kan bisa untuk yang lain kan, tidak terbuang. Nah, ini pun yang tentunya kita bisa hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebenarnya bicara terkait dengan ayat 16 ini, itu bukan saja bicara tentang makan, tetapi bicara tentang segala sesuatu. Pokoknya kalau segala sesuatu itu terlalu berlebih, pasti dampaknya tidak akan baik bagi kehidupan kita. Apa yang diungkapkan oleh Amsal 25 ayat 16 ini sejalan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya. Nah, secukupnya. Jadi sesuai dengan takaran kita, tidak berlebih, namun juga tidak menyisakan dan kita bertanggung jawab untuk itu. Makanya kadang Bapak Ibu, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kalau misalnya saya diundang gitu ya, hadir dan di sana ada jamuan,
Kadang kan tuan rumah misalnya, oh tambah lagi Pak Pendeta, begitu ya. Tambah lagi silakan. Di situ saya akan menyampaikan cukup, Bu. Ini cukup untuk saya, gitu kan. Nah, kecukupan ini juga tentunya punya dampak yang lebih luas, bukan saja bicara terkait dengan makan. Ada ilustrasi begini. Jadi di sebuah kerajaan, seorang raja itu ketika ulang tahun mendapat sebuah cincin. Jadi dipakaikan cincin itu ya. Nah, cincinnya itu menarik. Jadi di dalam cincin itu ada tulisan, semuanya segera akan berlalu. Nah, jadi ketika sang raja ini merasakan kegembiraan, dia gembira sekali. Kemudian dia melihat bahwa ini pun bisa saja akan berlalu. Nah, itu kan berarti mengontrol ya. Bagaimana kegembiraan itu tidak terlampau bagaimana gitu ya. Sesuatu hal yang tidak terkendali gitu kan. Tetapi kegembiraan itu juga didasarkan bahwa ada masanya juga bisa jadi orang mengalami kesulitan. Jadi tidak berlebihan gitu ya. Sehingga ketika melihat cincin, oh iya ya, saya bergembira, iya. Tapi diharapkan tidak berlebihan gitu kan. Cukup secukupnya gitu kan. Begitu pula ketika sang raja bersedih. Sang raja bersedih, dia melihat cincin yang dipakainya itu. Kemudian dilihatlah, ini pun akan segera berlalu. Ini pun menyampaikan gitu ya, bahwa ketika sang raja bersedih, maka itu harus dikendalikan. Cukup kesedihannya. Jangan sampai berlebih, terlalu berlebih. Yang bisa jadi itu akan berakibat buruk. Ya kalau kegembiraan terlalu berlebih, nanti jadinya nggak waspada ya kan. Seperti itu, jadinya kalau orang tidak waspada ya bisa terkaget-kaget ketika ada sesuatu hal yang terjadi. Tidak elit gitu ya. Ketika orang bersedih, namun kesedihannya itu juga tidak dikendalikan, tidak dicukupkan berlebih, bisa jadi seseorang tidak akan bisa menghayati pengharapan, tidak akan bisa menghayati sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Padahal itu pun ada, gitu kan, seperti itu. Sehingga betapa penting untuk pengendalian diri ini, mencukupkan baik itu makanan, bahkan terkait dengan berbagai macam hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Nah, sehingga kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali khususnya di tengah-tengah situasi kondisi masa pandemi pada saat ini. Ketika kita menghayati rasa cukup, maka di situ sebenarnya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita merasa bahwa oh ya, Tuhan sudah mencukupkan saya, maka ketika terkait ada kelebihan, hendaknya itu juga bisa menjadi berkat bagi yang lain, gitu ya. Kalau misalnya punya makanan, ya cukup, ambil secukupnya. Sisanya ya disisihkan ya, bukan sisa ya. Makanan yang ada disisihkan, mungkin dibagikan kepada orang lain. Tapi kalau ketika itu kita ambil semua, kemudian jadinya sisa, kan tidak mungkin kita memberikan sisa makanan kepada orang lain ataupun bekas kita gitu ya, diberikan kepada yang lain. Tapi ketika kita sudah menemukan kata cukup, maka yang disisihkan itu bisa menjadi berkat buat yang lain. Maka ini pun yang perlu kita hayati bersama. Menghayati berkat Tuhan itu juga harus dimulai dengan kata cukup. Kenapa? Kalau misalnya seseorang tidak pernah merasa cukup di dalam kehidupannya, maka bisa jadi ya,
Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Bicara kecukupan ini juga bicara membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Khususnya di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan. Dari sisi ekonomi, dari berbagai macam hal, gitu ya, kita mengalami kesulitan. Maka sebenarnya kata cukup itu menjadi sesuatu hal yang penting. Karena dengan kata cukup itu, kita dituntun melalui hikmat Tuhan untuk bisa memilih mana kebutuhan, mana keinginan. Sehingga dari pola pemilihan itu pun, kita bukan saja bisa bertahan di tengah-tengah masa pandemi ini, namun juga kita bisa menjadi saluran berkat buat yang lain. Nah, ini yang perlu kita hayati bersama-sama. Bahwa kecukupan ini yang memampukan kita untuk bertahan. Ada ungkapan yang menyatakan begini. Dunia itu cukup untuk kebutuhannya manusia. Jadi bumi ini cukup untuk kebutuhannya manusia. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk keserakahan manusia. Nah, sehingga kita diajak benar-benar untuk mencukupkan diri. Dan di situ kita meyakini Bapak Ibu, khususnya kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini ikut ambil bagian bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa ketika kita hendak mau menghayati berkat Tuhan, dimulai dengan mengembangkan rasa cukup ini. Disyukuri berarti kan, kalau orang yang merasa cukup, dia akan bersyukur. Iya enggak, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ibu-ibu sekalian. Kalau cukup, pasti dia akan bersyukur. Nah, ketika dia bersyukur, dia akan bisa mengelola segala sesuatunya, bukan saja untuk dirinya sendiri, namun juga jadi berkat buat orang lain. Nah, ini pun yang hendaknya kita bisa dalami, kita bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi kita menghayati ya kaum perempuan yang dikasih Tuhan, bahwa kaum perempuan punya peran di tengah-tengah situasi masa pandemi ini untuk jadi berkat buat yang lain. Ibu-ibu diutus di tengah-tengah situasi pada saat ini bukan saja untuk menghayati berkat Tuhan yang ibu-ibu rasakan, yang kaum perempuan hayati di tengah-tengah kehidupan pada saat ini. Namun juga kaum perempuan, ibu-ibu juga diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk jadi saluran pengharapan buat orang lain. Nah, bagaimana menyatakan itu, bagaimana mewujudkan itu, dimulai dengan rasa cukup. Ketika kita menghayati cukup, kita bisa memilih mana kebutuhan kita, mana keinginan kita, maka kita juga bisa menyisihkan hal-hal yang kita bisa pergunakan untuk membantu orang lain. Karena itu cukup buat diri saya. Maka saya bisa membantu orang lain. Nah, seringkali kan kita terkadang menimbang-nimbang dia, ya itu menjadi sesuatu hal yang wajar sih ya, ketika kita mau menolong orang lain gitu kan. Namun ketika dimulai dengan rasa cukup, itu juga yang akan menggerakkan kita untuk bisa berbela rasa terhadap orang lain. Dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Ketika kecukupan, maka kita bisa berbagi kepada yang lain. Ketika kita menghayati rasa cukup, maka kita bersyukur dan bisa berbela rasa. Dan itu hal yang baik. Baik untuk jiwa kita, baik untuk segala sesuatu. Karena segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak akan baik adanya. Kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa memberikan kekuatan
memberikan hikmat bagi kita semua, khususnya kaum perempuan GKP Cawang, untuk tetap menghayati berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mencukupkan kehidupan, dan di situ kita juga dituntun untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kaum perempuan GKP Cawang, tentunya setelah firman Tuhan, kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk menguatkan kita semua, agar kita juga dimampukan untuk melakukan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, dalam firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama, kami diingatkan untuk mencukupkan diri. Di mana dengan mencukupkan diri itu pun berdampak baik bagi kehidupan kami. Kami bisa memilih mana yang menjadi kebutuhan kami, mana yang menjadi keinginan kami. Dan dari situ dengan kecukupan, dengan rasa cukup kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur itu pun senantiasa menuntun kami untuk bisa berbela rasa, berbagi bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan dengan berbagai macam hal yang kami bisa lakukan bersama. Maka kiranya firman Tuhan yang kami renungkan ini kami bisa hayati, kami bisa jalani di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga yang kami hayati. Dan kiranya pun apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi setiap kaum perempuan, bagi kaum ibu, di tengah-tengah kehidupannya masing-masing, di tengah-tengah kehidupan keluarganya, Tuhan yang akan senantiasa memberkati, memelihara, Tuhan yang akan menyertai dalam setiap hal yang harus dihadapi, khususnya dalam masa pandemi ini, dengan berbagai macam kesulitan yang harus dihadapi. Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga kaum perempuan tetap bisa menjadi berkat, tetap bisa menjadi saluran pengharapan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati penatua koordinator, fungsionaris komisi dalam menjalankan setiap program ataupun kegiatannya, kiranya berjalan dengan baik dan semuanya bisa dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Tuhan tuntun kiranya kami sebagai gereja bisa terus saling membantu, saling melayani, saling berkontribusi, sehingga pelayanan, persekutuan dan kesaksian tetap bisa berjalan dengan baik, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia ini khususnya di tengah-tengah masa pandemi. Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolong kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, dimulai dari Bapak Presiden sampai dengan kepala daerah. Kiranya kebijakan-kebijakan yang ada tepat guna, dan kami dukung sebagai warga negara untuk kami juga bisa keluar dari kondisi masa pandemi ini yang memiliki dampak luar biasa di berbagai macam lini kehidupan. Tuntun kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya karya keselamatan Tuhan dan senantiasa juga berjalan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini juga kami membawa setiap doa kami masing-masing yang ada di dalam hati kami. Kami
membawa pengharapan, kerinduan kami, kerinduan untuk dipulihkan, kerinduan untuk senantiasa juga berbagai macam hal yang kami sampaikan kepada Tuhan. Tentunya Tuhan mendengar, Tuhan memahami, dan sungguh kami meyakini Engkau jugalah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Maka seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akan bersama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri perenungan firman Tuhan di sore hari ini. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan GKP Cawang dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.